Menteri Perhubungan Republik Indonesia, Budi Purwagandi, meninjau langsung lokasi posko penanganan musibah KM Barcelona 5 di Pelabuhan Munte, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Senin, 21 Juli 2025. Ia juga ikut berangkat memantau langsung kondisi KM Barcelona 5 yang sebagian besar alami kerusakan parah akibat kebakaran pada Minggu 20 Juli 2025, kapal tersebut masih terapung di perairan Talisay. Menhub menyampaikan keprihatinan sekaligus mendorong agar proses pemadaman api di bangkai kapal segera diselesaikan, karena asap tebal masih mengepul dari kapal tersebut. Tadi kita melihat masih ada asap dan kemungkinan percikan api di dalam. Saya sudah meminta agar pemadaman dipercepat, semakin cepat semakin baik, agar Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, bisa segera memulai penyelidikannya, ujar Budi Purwagandi kepada wartawan. Menurut Menhub, saat ini KNKT belum bisa bekerja karena kondisi di dalam kapal belum aman. Ia menegaskan bahwa proses pemadaman dan pendinginan menjadi prasyarat utama sebelum investigasi resmi bisa dimulai. Budi mengapresiasi kerja keras unsur gabungan yang sudah dikerahkan, termasuk Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla RI, Polisi Perairan dan Udara, Polairut, serta Pelindo dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai, KPLP, yang turut menurunkan armada sebagai upaya pemadaman. Dari KPLP sudah cukup besar bantuannya. Harapannya, nanti akan dibantu Pelindo dari sisi kanan dan kiri kapal, supaya pemadaman bisa dilakukan serempak dan lebih cepat, imbuhnya. Soal dugaan kurangnya alat penyelamat seperti sekoci dan jaket pelampung yang disediakan pihak KM Barcelona, Menhub menyebut semua hal teknis itu diserahkan sepenuhnya kepada KNKT, dan menegaskan tidak ingin mendahului hasil investigasi. Saya tidak ingin melampaui tugas yang sudah ditentukan, KNKT akan memeriksa semua, termasuk kru kapal, penumpang, dan alat keselamatan, ujarnya. Kapal motor Barcelona 5A terbakar di perairan Pulau Talise, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Minggu, 20 Juli 2025 siang. Api diduga berasal dari salah satu kamar penumpang. Kapal ini membawa ratusan penumpang dari Kabupaten Kepulauan Talaud dengan tujuan Pelabuhan Manado. Dari ratusan penumpang, 3 orang dinyatakan meninggal, 2 orang lainnya dilaporkan hilang. Sisanya selamat, termasuk nahoda, Ignus Bawotong, dan 13 ABK. 3 jenazah korban telah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, yakni Asna Lapae, perempuan 50 tahun, Zakaria Tindiuling, laki-laki, dan Juliana Humulung, perempuan 40 tahun. Korban meninggal adalah pasien yang sedianya akan dibawa berobat ke kota Manado. Sedangkan penumpang selamat lainnya telah pulang dijemput keluarga masing-masing, mereka dibolehkan pulang setelah didata. Sebagian lainnya masih dirawat di beberapa rumah sakit di kota Manado dan Minahasa Utara, akibat luka benturan dan trauma. Berdasarkan surat perintah berlayar, KM Barcelona 5 sebenarnya terjadwal Sabtu, 19 Juli 2025, pukul 18 WITA. Namun keberangkatan diundur menjadi Minggu, 20 Juli 2025, pukul 1 WITA, karena alasan cuaca buruk. KM Barcelona 5 yang diketahui milik PT Surya Pasifik Indonesia, saat dalam kondisi terapung di perairan Talise, Minut, berjarak kurang lebih 60 km dari Pelabuhan Manado. Api telah dipadamkan, saat ini kapal dalam pengawasan tim patrol PLP Bitung. Saat kapal terbakar, para penumpang masih sempat mengenakan life jacket, lalu melompat ke laut. Tim evakuasi kemudian bergerak ke lokasi kejadian membantu menyelamatkan korban, melibatkan tim gabungan, diantaranya dari Basarnas, Brimob Polda Sulut, Bakamla Sulut, Lanal Manado, KSOP Manado, dan dibantu warga sekitar Pulau Talise dan Pulau Gangga menggunakan kapal nelayan. Seperti apa, Pak? Ya, tadi saya ingin melihat bagaimana teman-teman di lapangan yang dipimpin oleh Basarnas melakukan khususnya berkaitan dengan pemadaman kapal, karena tadi kita melihat masih ada asap dan kemungkinan percikan api di dalam. Saya melihat di sana, terus kemudian meminta supaya pemadaman bisa dipercepat, ya, semakin cepat semakin baik, supaya memberikan kesempatan kepada KNKT memulai pekerjaannya dengan segera. Karena saat ini KNKT belum bisa masuk ke dalam kapal karena masih kemungkinan masih ada api maupun asapnya. Jadi saya tadi ingin memastikan bahwa proses pemadaman dan pendinginan dilakukan secepatnya. Alhamdulillah kita dibantu oleh Bakamla, kemudian Polairut, juga Pelindo, dan dari KPLP juga tadi sudah mengerahkan kapal penyiramannya. Demikian. Kalau hasil laporan sejauh ini seperti apa, Pak? Ada kesimpulan sementara? Saya pada beberapa kesempatan sama seperti dengan yang Bali, bahwa untuk pencarian dan penyelamatan menjadi tugas dari Basarnas,
untuk penyelidikan investigasi menjadi tugas KNKT untuk terhadap apabila terjadi pelanggaran hukum, ada kelalaian atau tindak pidana laut, maka kami serahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi mohon maaf, saya tidak ingin melampaui tugas yang sudah ditentukan oleh aturan masing-masing tugas. KNKT belum bisa bekerja karena kondisi kapal masih masih berapi dan ada asapnya tadi. Makanya tadi saya ingin pastikan bahwa pemadaman bisa segera dilakukan, bisa selesai sehingga KNKT sudah bisa memulai penyelidikannya. Demikian, Pak. Apakah ada penambahan kapal Pak untuk membantu pemadaman? Ya, tadi dari punya KPLP sudah cukup besar, kemudian nanti akan dibantu dari Pelindo kapal, jadi nanti harapannya kanan kiri itu bisa dilakukan secara serempak sehingga bisa mempercepat pemadaman. Cukup? Oke, kita ke Soal Kansar. tapi kan tadi ada laporan Pak, misalnya lifeguardnya kurang gitu, misalnya sekoci yang Saya serahkan kepada KNKT kenapa tidak, misalnya bahwa memang skocinya masih di atas, tapi KNKT kan akan bertanya kepada kru kapal, akan bertanya kepada penumpang, jadi dia akan semua yang ada termasuk salah saksi termasuk over capacity gitu ya. semua KNKT yang akan melakukan penyelidikan. Jadi saya tidak ingin jump to conclusion sebelum KNKT bekerja. Kita kasih kesempatan KNKT untuk bekerja. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.